Nah, ini sedikit melenceng dikit lagi. Satu pertanyaan yang di luar dari konteks ini, masalah minyak goreng. Apa sudah pernah dibahas secara detail dengan stakeholder yang ada, yang punya perkebunan, yang pengusahanya minyak, terus yang distributornya, berkaitan dengan dugaan adanya mafia itu, walaupun sudah ditangkap oleh kejaksaan, itu sampai di mana orang-orang yang ditangkap itu bisa memberikan informasi yang jelas siapa yang bermain di minyak ini. Apa benar ada permainan di sini? Saya sedikit agak bukan protes, tapi kenapa sih kita kok suka sekali menangkap orang? Kok suka sekali menangkap? Kok sepertinya bangga gitu menangkapin rakyat itu, menangkapin orang itu gitu kok. Saya agak unik itu. Dasarnya apa? Ya, kenapa sih kok hobi banget nangkap itu? Padahal persoalannya kan sederhana. Persoalannya adalah poinnya bagaimana harga minyak goreng itu harus turun. Bagaimana harga minyak goreng itu sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Poinnya sebenarnya di situ. Ya. Kenapa kok senang sekali ya negara kita ini, bangsa kita ini bikin undang-undang nangkepin orang aja kerjanya gitu. Ini kan aneh. Padahal poinnya adalah bagaimana supaya harga minyak goreng itu wajar. Nah, kita bisa lihat satu. Minyak goreng ini bahan dasarnya itu yang terbesar untuk Indonesia ini adalah kelapa sawit. Ya. Jadi bahan dasar terbesar dari minyak goreng itu adalah kelapa sawit. Jumlah luas kawasan kelapa sawit kita seluruh Indonesia itu antara 12 sampai 14 juta hektar. Wow. Terbesar di dunia. 14. Terluas di dunia. Ya, terluas di dunia. Jadi 12 sampai 14 juta hektar. Tapi kan kita harus tahu dari 12 atau 14 juta hektar itu berapa persen sih milik rakyat, milik masyarakat? Ada nggak itu milik negara? Ya, ada milik negara. Berapa persen untuk milik rakyat, berapa persen milik BUMN, dan berapa persen milik pengusaha oligarki, dan berapa persen yang dimiliki oleh asing. Nah, itu fakta. Nah, sekarang kita lihat. Kalau menurut hitungan saya, hasil produksi tandan buah segar, TBS istilahnya, tandan buah segar sawit Indonesia dari 12 atau 14 juta hektar itu tidak kurang dari 250 juta ton. Per hari, per bulan? Per tahun. Per tahun. 250 juta ton. 250 juta ton dalam satu tahun. Nah, sekarang begini. Untuk menghasilkan CPO, ya, crude palm oil. Oh, itu. Ini kayak ngasih kuliah. Ya, untuk crude palm oilnya, yaitu ada istilah orang bilang rendemen. Ya, nah jadi ada yang mengatakan komedel, macam-macam lah istilahnya di dunia perkelapa sawitan itu. Nah jadi secara gampang saya ingin mengatakan untuk menghasilkan 1 kilogram CPO, ya 1 kilogram crude palm oil itu setidak-tidaknya 5 kilogram tandan buah sawit segar. Nah, banyak banget. Ya. Jadi untuk 1 kilogram CPO itu setidak-tidaknya ya itu adalah 5 kilogram TBS. Oke. Nah, berapakah jumlah CPO yang dihasilkan dari perkiraan saya 250 juta ton tadi? Nah, paling tidak produksi CPO kita itu di seluruh Indonesia itu 50 juta ton. Per tahun. Per tahun. 50 juta ton. Nah, dari 50 juta ton ini,
berapa persen untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri? Itu dong. Berapa persennya? Nah, ternyata itu hanya 10%. Hanya 5 juta ton. Nah, harusnya rejim ini, gitu, rejim republik ini yang dipimpin oleh Paduka yang mulia, Presiden Mulhandi, Jokowi, ya, harusnya rejim ini berpikir bagaimana 5 juta ton itu yang diperjuangkan. Ya, 5 juta ton itu harganya terjangkau masyarakat. Itu dong dipikirkan. Ini yang nggak ngerti pengusahanya, apa pemerintahnya, atau masyarakatnya, Pak? Di sini ada banyak konflik of interest. Jadi yang Kenapa? Jangan lu. Gini, kita harus lihat bahwa di dunia ini untuk bikin minyak goreng itu kan bahan bakunya ada bunga matahari, Iya, ada jagung, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, ya kan? Nah, ada zaitun. oh zaitun enggak? Enggak ya? Zaitun enggak. Zaitun tidak boleh digoreng dia. Oh, iya. Jadi Ini nggak ngerti berarti. jagung, kemudian kedelai, kacang tanah, bunga matahari, wilayah Eropa dan Amerika itu kan dia cuma 4 bulan. Iya. 4 bulan dia. Hanya 4 bulan. Hanya sekali panen. Nah, jadi di pasar internasional untuk minyak goreng itu, ini adalah perseteruan antara CPO dengan minyak-minyak goreng yang bersumber dari beberapa hal tadi itu. Iya. Nah, sampai hari ini kita lihat kenapa banyak aktivis-aktivis LSM internasional memprotes CPO kelapa sawit Indonesia itu dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumentasi. Yeah. Itu semata-mata nih, kalau saya mengatakan ini perang dagang. Jadi itu yang disebut konflik itu. Ya ini konflik. Ini ada perang dagang ini. Ya, karena CPO kelapa sawit terluas di dunia itu saat ini adalah Indonesia. Nah, sementara produksinya bisa 50 juta ton per tahun. Nah, ketika substitusi dari minyak-minyak goreng yang ada tadi ini, dari kedelai segala macam, itu sedang tidak panen, itu kan permintaan dunia terhadap CPO tinggi. Iya. Ekspor, harga ekspor naik. Nah, kalau harga ekspor itu 1 ton, coba bayangkan, kalau harga ekspor 1 ton kelapa sawit itu, 1 ton CPO itu katakan sudah di atas 1.200 per ton. 1.200 dolar kali, iya, dolar USD ya. kali 14.000 atau 1.300. Nah, sudah tentu berarti harga CPO ini kan naik ketika saingannya tidak ini. Iya. Itu kira-kira begitu, ya kan? Nah, otomatis berdampak terhadap harga TBS. Iya. Gitu dong. Nah, jadi seharusnya pemerintah ini dalam hal minyak goreng, bagaimana yang 5 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri itu Tidak terganggu. Nah, itu tidak terganggu harganya. Nah, banyak pengusaha-pengusaha, ya, Harga dan pasokannya ya. harga-harga ini kan tadi saya mengatakan, kalau 1 kilogram CPO itu 5 kilogram TBS, ya, logikanya kalau sekarang ini harganya 2.400, ya, harga TBS di pabrik loh. Iya. Ya, kalau di masyarakat itu bisa bermacam-macam, ya, bisa 2.000 perak, bisa 1.800, ya tergantung agen-agen lah. Ya. Tapi di pabrik paling tidak harganya 2.400,
Nah, berarti otomatis 1 kilogram CPO itu harganya adalah sudah 12.000. Harusnya itu ya. Jadi Pak Kaban 12.000. Jadi Menteri- sebagai pengusaha sawit, kira-kira Bapak posisinya senang di mana nih Pak? Saya ini kan petani. Oh, tani. Maaf, ini pertanyaannya bukan pribadi nih. Oh, bukan. Pertanyaan Enggak, sebagai enggak. pengamat Boleh. politik. Ya. Jadi saya itu sebagai petani. Bukan pengusaha Pak ya? Ya, bukan. Ya, sebagai petani sawit. Jadi yang saya ceritakan ini adalah bahasa petani. Oh, baik, petani. Apa adanya ya? Jadi kalau misalnya harga ya CPO itu sudah 16.000 rupiah per kilogram, harusnya harga TBS itu paling tidak 3.000. Harus 3.000. Harus 3.000. Itu kalau mau memikirkan petani. Ya. Nah, jadi kalau misalnya harga CPO ekspor itu sudah 17.000, nah, berarti paling tidak harga TBS petani itu harus dibayar 3.200, 3.300. Kalau dibayar berapa? Nah sekarang harga minyak goreng sudah 26.000. Di pasar. Iya, masih sekilonya Ya. Katakanlah sekarang liter ya. harga minyak goreng katakanlah curah itu 20.000. Ya, 20.000. Tapi kenapa petani dibeli harganya 2.400? Berarti Pak Siapa yang menikmati berarti ini? Pak Kaban sebagai petani dirugikan. Loh, jadi bayangkan berjuta-juta petani dengan keluarganya. Nah, hari ini dengan biaya pupuk, biaya Ya. cabai, harga Transportasi. cabai berbagai macam meningkat, apalagi sebentar lagi orang akan mulai masuk sekolah dan sebagainya. Ini rejim ini pemerintah tuh berpikir Kak situ rakyatnya tuh. Gitu dong. Minimal menterinya ya. Ya jadi bagaimana gitu untuk satu sisi petani-petani sawit dan kemudian ibu-ibu rumah tangga ya di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini bagaimana mereka tidak terlalu terbebani dengan harga minyak goreng ini. Nah, tentu jawabannya subsidi. What wrong dengan subsidi? Apa yang salah dengan subsidi? Memang itu salah satu instrumen. Kenapa Pertalite disubsidi? Masa minyak goreng untuk rakyat nggak disubsidi? Untuk dimakan. Tuh, coba. Nah, jadi di sini pemerintah tuh maunya agak berpikirlah gitu. Jangan dipikir masyarakat itu nggak bisa berhitung. Gitu. Jadi di mana keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya? Padahal ini persoalannya bagaimana minyak goreng untuk rakyat itu ya Tersedia dan bisa tersedia dengan dan harga yang harga betul-betul terjangkau. Dengan petani tidak harus dikorbankan. Nah, Pertalite itu yang bahan bakunya adalah CPO, itu kan subsidi. Itu kan subsidi. Kenapa minyak goreng tidak disubsidi? Toh ada selisih harga. Ya kan? Kan selisih harga tadi bayangkan. 12.000 kalau pakai harga pokok TBS di pabrik ya dengan harga CPO-nya tentu di sini pemerintah juga apakah minyak curah untuk rakyat itu tidak disubsidi. Nah, orang bilang Malaysia, ya Malaysia itu subsidi. Ya subsidi. Nah, dia ada segmennya. Siapa masyarakat yang bisa menikmati. tapi sebelum Nah, jadi gini, kita ini sekarang terlalu banyak memberikan keistimewaan kepada oligarki kelapa sawit nih. Dia punya pabrik minyak goreng, punya kebun, ya dia punya kebun kelapa sawit, dia juga menikmati subsidi untuk biosolar dan sebagainya. Jadi ini ada satu situasi yang menurut saya nanti rakyat itu akan marah. Ya, masyarakat itu akan marah kalau pemerintah itu tidak memiliki keberpihakan terhadap
terhadap rakyatnya. Gitu. Nah, Jadi jadi ada program kartu tuh ada jalan Kenapa? nggak? Katanya dikasih kartu lebih murah. walaupun kartu itu kepada siapa di mana, bagaimana coba? Jadi apa yang harus dilakukan? Bisa nggak dengan modal kartu? Dan saya juga merasa heran kok sampai akhirnya polisi ikut merazia, terus TNI. TNI kepala staf angkatan darat. Ini apa gitu? Apakah itu jalan keluar? Orang persoalannya soal berhitung. Dan- Soal berhitung. Ketersediaan itu, dijaga ketersediaan itu yang 5 juta ada di pasaran. Iya. Harga dan ketersediaannya ada. Iya. Nah, itu sebelum kita lari ke subsidi, apakah itu yang 5 juta itu masih bisa kita lakukan? Jadi ada aturan-aturan yang disebut selama ini dengan DMO apa dan sebagainya. Tapi kan selalu pengusaha kita itu suka bermain-main. Ya, wajar mereka bisnis cari untung, ya kan? Jadi di mana ada keuntungan besar itu mereka kejar. Nah, disinilah peran pemerintah. Oke, you boleh kejar untung, tapi rakyat jangan diganggu. Nah, disinilah perlu ada kebijakan. Di situ polisi sama tentara boleh masuk? Nggak perlu, Nggak perlu. ngapain? Jadi cukup kebijakan. Kebijakan yang 5 juta jangan Ngapain? diganggu. Iya. Cari negara di dunia ini ada nggak polisi sama tentara ngurusin minyak goreng? Jadi itu udah berlebihan ya. Udah overacting. Jadi menurut saya enggak. Ini simple, persoalannya sederhana. Datanya ada. Ya kan? Perusahaan-perusahaan yang, maka saya bilang tadi, ini sekarang ini banyak kita di negara kita ini tidak lagi berpikir bagaimana untuk membuat sebesar-besar kesejahteraan rakyat itu. Ya kan? Padahal ada. Sebesar-besar kemakmuran rakyat itu kan harus berbanding lurus dengan sebesar-besar kemakmuran kesejahteraan Kesejahteraan rakyat. Nah, jadi kan orang ketawa kita produksi berlebih-lebihan, tapi untuk minyak goreng rakyat aja nggak bisa ngatur. Nah. Ini. Nah, jadi saya pikir kalau menyangkut minyak goreng ini, ya Nah, sebentar dulu Pak. tidak usah Pak, terlalu. Saya nggak setuju itu ditangkap-tangkap itu apa? Itu nggak ada Nggak ada korelasinya. korelasinya Nggak dengan ada mafia korelasi. itu. Nggak ada. Kalaupun ada itu bisa dengan sendirinya Itu kan tinggal gini, aduh, tinggal laksanakan. Nah, orang ekspor wajar, tapi yang penting untuk rakyat. kecuali yang 5 juta itu diambil, nah baru bisa Nah, diperkarakan. itulah yang perlu diatur. Nah, kenapa pabrik minyak goreng ini tidak ada BUMN? Enggak ada ini. Ada pabriknya, tapi produksinya Orang lain. Kebun yang dikelola BUMN ada, tapi pabriknya nggak ada. bukan. Ada BUMN yang membangun pabrik minyak goreng, tapi tidak hidup. Tidak dihidupkan. Kenapa? Karena si pabrik minyak goreng milik negara ini pun harus ikut lelang Lelang untuk dapetin mendapatkan CPO. CPE. Wow. Jadi Nah, nggak itu ada karena nggak ada kebijakan itu kan. nggak ada ini apa namanya Berpihak kekhususan ya. Nah. WMN itu nggak dapat hak khusus. Yang paling sedih lagi, BUMN kita tuh tidak ada yang bisa ekspor langsung ke luar negeri. Harus melalui Swasta. ini sama kasus kayak minyak juga harus ada broker bisa menjual minyak ke luar negeri. Nah, dan setiap ton itu ada yang disisihkan. Pak, itu kenapa Udah. Ketua Umum Golkar Waduh, ini bilang- pengetahuan ini nggak ada di koran-koran. Golkar bilang ini Jokowi harus 3 periode gara-gara petani sawit. Harus didengerin gitu gimana maksudnya? Jangan mancing-mancing lah. Kenapa ya? Karena kita nggak ngerti nih. Kayaknya tadi Pak Abed Mancing-mancing. ngomong sendiri. Pak aja. Mul, Ada yang denger Bukan. atau enggak? Begini Pak Mul. Ya. Jadi Pak Mul jangan ini- pancing-pancing keributan. Pak, Kalau persoalan Pak Mul. jabatan presiden itu Undang-Undang Dasar mengatakan hanya 2 periode. Udah jangan lagi ditafsir-tafsir. Ini mau petani sawit di Riau, petani Jadi, sawit di Riau. katanya. Nah, ya makanya karena kalau memang betul ada petani sawit, maka akhirnya kan ekspor CPO di stop sama Jokowi. Kenapa
petani sawit dia Jadi, ngomongin. ulah jangan dipancing-pancing lah. Ya, jadi yang jelas masa jabatan presiden itu hanya 2 periode. Kalau ingin memperpanjang jabatan dengan mengotak-atik undang-undang dasar itu namanya kudeta konstitusi. Jadi itu harus nggak boleh itu. Tapi kenapa kita Rusak diam aja, negara Pak? ini gara-gara ingin memperpanjang jabatan lalu dia tak-atik Kita undang-undang sebagai dasar. petani kenapa kata diam aja? Pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Tapi kan sekarang petani sudah mulai, ya namanya petani ya begitu, ya kan? Dia bagaimana kebijakan pemerintah, gitu kan? Nah, nanti kalau diributin, bayangkan turun tentara, turun polisi, mana bisa rakyat ngelawan tentara sama polisi? Iyalah. Nggak bisa. Hah? Mana bisa? Nggak bisa, nggak usah lah. Ya, jadi di sini persoalan kebijakan, persoalan kecerdasan dari pemerintah, gitu. Nah, sekarang pemerintah cerdas nggak untuk mengatasi ini? Itu aja. Enggak, tapi menarik itu. Apa? Produksi melimpah. Di dalam negeri teriak. Di luar juga minta. Iya. Tapi dilayani yang di luar. Nah, ini menurut abang, Logikanya. nah logikanya ini logika orang ekonomi atau orang politik? Oh, sebentar. Ini harus dipertajam lagi ini. Waduh. Ya. Perlu. Jadi dari 12 atau 14 juta hektar kebun sawit Indonesia, ya, saya berani mengatakan antara 40 sampai 60% ya dari luas itu dimiliki oleh asing. 60%. Betul ini. Ya silakan aja dihitung. 60% bayar 12 sampai 14 ribu hektar ya. Juta. Juta hektar. 50 juta. 60%-nya. Itu. Nah, jadi makanya kita perlu. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi itu bagus tuh, kita perlu bagaimana presiden yang akan datang mengatasi masalah ini. Ah, gitu dong. Itu bagus. Iya. Itu. Bagaimana solusinya? Tapi kenapa kita diam aja Pak Bawan? Kenapa? Kenapa diam aja petani-petani ini? Karena petani ini, ya, dia mau berbuat apa? Berontak lah. Kalau dia berontak, sawitnya nggak dibeli sama pabrik, mau apa? Nah, itu kan Coba lihat kemarin tuh. Jokowi ngomong tanggal 23, ya kan? Tanggal 23, harga TBS itu masih 3.500. Begitu dia ngomong tanggal 23, 24, 25, pabrik ada yang berhenti membeli. Coba. Turun langsung, ada yang 1.800. Ada yang 1.700. Nah, ini presiden ngerti nggak sih? Gitu. Nanti kalau ngomong gitu kan bilang nyinyir. Kan dia ada staf ahlinya untuk Kalau ngasih bilang tahu. gitu bilang nyinyir. Ada staf ahlinya untuk Staf ahli itu menyatakan. nggak penting, yang penting orang seperti Pak Kaban ini yang penting yang petani. Nggak, jadi Ya kan? nggak, yang penting itu tadilah bagaimana supaya menjaga itu tadi, menjaga pasokan untuk Yang 5 juta. yang 5 juta ton ini, yang untuk kebutuhan masyarakat kita. Kan bisa diukur per kapita rakyat Indonesia dia mengkonsumsi minyak goreng per tahun tuh berapa cc sih? Ya, berapa cc sih? Kan bisa diukur. Itu bisa gampang gitu Mbak. Bisa. Ya. Masalahnya Nih, mau nggak? Oh, mau. Gitu. Mau nggak pemerintah berpihak nggak dia terhadap rakyatnya gitu? Nah seperti sekarang udah sampai hari ini, ya kan? Harga masih 27.000 per kilogram. Sementara harga sawit cuman 2.400. 2.400. Sementara harga pupuk-pupuk tidak ada yang turun. Ya kan? asosiasi. Biaya hidup masyarakat tidak ada yang turun kan? Naik semua. Naik. Sekarang tambah naik. Coba. Naik semua bang. Ya, Naik semua. jadi disinilah pemerintah itu bagaimana Bisa membuat naik. kebijakan. Nah itulah Pak Nah, Mul. cuman persoalannya kok perusahaan-perusahaan asing itu yang memiliki kebun-kebun sawit itu kok hebat ya, bisa mendikte gitu, Pak Kaban. bisa Sebentar. Bisa mendikte Pak Kaban kan? Tidak. Jadi kita juga harus sadar selama ini kita sangat mengagungkan investasi asing. Karpet merah. Nah, selama ini kita mengagung-agungkan investasi asing.
ke negara kita. Nah, dan kita tidak pernah evaluasi itu. Termasuk Elon Musk. Apa? Jadi, nah, harusnya kita tahu mana list. Tapi kan sekarang udah buyar semua. Kalau ceritanya udah buyar semua. Karena bagi pemerintah sekarang nggak ada itu yang perlu dibatas-batasin. Yang penting asing masuk. Asing masuk. Yang mau bidang apa saja boleh. Nah, kalau dulu ada negatif list. Sekarang nggak ada. Ada. Itu jatuhnya Menteri Perdagangan kan? Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, Pernah Kementerian banyak. Itu Menteri. terlibat. Menteri Perindustrian. Banyak. banyak terkait. Menteri Kehutanan masuk nggak? Enggak. Nah, Itu lahan doang kan. ya. Jadi Menteri Kehutanan itu dia melaksanakan amanat konstitusi dan arah kebijakan pemerintah. Arah kebijakan pemerintah. Nah, tapi kita makanya sekarang ini, oke, itu sudah terjadi. Ya, itu sudah terjadi. Pertanyaan adalah, the next itu siapa presiden yang berani merubah situasi ini? Iya. Ini pertanyaan. Alasan pemerintah akan datang tidak berani gimana? Kenapa? Alasannya apa dia nggak mau? Loh. Ini karena berhadapan dengan oligarki. Enggak, nantinya ke depannya. Ini berhadapan dengan oligarki. Oh, oligarki lagi ya. Oke, kita putus itu Nah, dulu. jadi saya pikir menyangkut masalah minyak goreng, ya. Nah, ini betul sesuai dengan namanya bahasa Sunda goreng. Ya. Jadi ini betul-betul goreng. Ini bang gorengan bang. Hah? Oke, Pak. Gorengan. Ya, ini minyak betul-betul goreng kan. Baik, Pak.